masih mengembangkan disiplin positif. Ini adalah bagian dari tugas calon guru program angkatan 6 di modul 1.4 bahwa disiplin positif harus diibaratkan, harus disampaikan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Jadi juga sudah saya sampaikan kepada siswa, tapi baru satu kelas yang saya ambil yang seperti itu. Jangan lupa salam dan salawat kita serahkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan salam mereka. Baik, jadi Bapak Ibu, kalian next Pak. Ini Ibu fasilitator saya, namanya Bu Zaimatul Saidah. Beliau adalah media suara dari PBGT, kemudian Bapak pengajar praktek kelas saya, Bapak Bambang Tejo Kusumo, beliau guru SMP Negeri 2 Kalimantan, dan saya CGK Angkatan 6 di kelas Kamil. Next. Tujuannya adalah budaya disiplin positif dapat diterapkan di sekolah, dan guru dan tenaga pendidikan dapat menjadi teladan dalam berdisiplin positif. Yang tujuan yang ketiga, guru memahami posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi dalam menangani kasus di sekolah. Ini juga sudah saya praktekkan segitiga restitusi pada satu siswa yang kebetulan tidak membawa jas praktek waktu itu dan tidak pintar. Next slide. Visi sekolah, ini visi sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, islami dan berjiwa entrepreneur. Kemudian misinya juga sudah tertulis. Next, Pak. Kemudian ini visi saya, si calon guru penggerak sebagai prakarsa perubahan, tidak jauh-jauh dari visi yang asli. Saya hanya menambahkan ada karakter profil belajar Pancasila. Ini imaji saya tentang murid masa depan yang ada di sekolah kita. Jadi mereka dapat belajar dengan merdeka, kemudian pembelajaran yang berpihak pada siswa, tidak ada yang terpaksa begitu. Kemudian juga pembelajarannya menyenangkan, tidak membosankan, begitu ya. Kemudian juga nantinya setelah lulus mereka bisa menjadi entrepreneur atau bisa melanjutkan juga. Dan sekolahnya itu kondusif, aman, hijau, menyenangkan, dan enak sekali untuk belajar. Apa saja sih yang ada dalam disiplin positif? Yang pertama ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, ini sudah saya terapkan di kelas yang saya ampu. Sebenarnya ini istilah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya awal pilek tata tertib lab seperti itu, tapi tata tertib itu hanya dari satu pihak, dari sekolah. Kemudian anak-anak, siswa-siswa mengikuti. Kalau keyakinan siswa-siswa itu diikut sertakan untuk menyusun. Artinya tidak hanya dari sekolah siswa harus begini, tapi mereka memberikan masukan. Adanya peraturan-peraturan apa yang boleh ditambahkan atau dikurangi. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini sudah kemarin sudah ngisi kuesionernya nih, terima kasih. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol kita seperti dulu. Jadi ada nanti 5 posisi. Kemudian segitiga restitusi dalam mengatasi kasus pada siswa. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Stephen F. Covey mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dari mulai dari kita dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rasa asuhan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Ya, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Next. Ini stimulus, respon versus teori kontrol. Stimulus, respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita masing-masing kita berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Apa yang terlihat dari diri seorang masing-masing bisa diterjemahkan berbeda menurut individu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku
lihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya siswa berperilaku buruk, dia pasti punya alasan. Kita tidak serta-merta langsung, misalnya hari ini harusnya pakai hitam, dia pakai putih, berarti tidak boleh ikut pelajaran saya nanti dan sebagainya, itu hukuman. Gitu. Kalau kita pakai segitiga restitusi kan pastinya akan menggali dulu, kenapa Anda hari ini pakai sepatu putih, apa alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu dari stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya win-win solution. Next, Pak. Makna disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi tidak karena murid-murid itu takut gitu kan, takut supaya nggak dihukum atau supaya saya dipuji oleh guru gitu, makanya saya ikut aturan-aturannya, tidak. Tapi tujuannya adalah supaya mereka bisa menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu yang harus ditanamkan. KHD Gajah Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-keras. Tapi itu sama saja sebab jika kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Next. Nilai-nilai kebajikan. Dr. William Glasser pada teori kontrol pada 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri, yang lahir di dalam masing-masing bangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang tadi saya sisipkan di isi sekolah. Itu yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila yang kemarin saya ambil untuk aksi nyata di modul yang sama itu adalah bergotong royong, karena saya merasa siswa-siswa yang selama ini saya ampuh itu sudah mulai luntur perasaan seperti itu, justru malah bergotong royongnya pada saat ujian gitu ya. Tapi pada saat hari-hari biasa itu tidak. Jadi kemarin saya berinisiatif melakukan prakarsa untuk memanfaatkan lahan sekolah untuk tanaman obat keluarga. Kemudian saya kaitkan dengan profil pelajar Pancasilanya bergotong royong. Next, Pak. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Contohnya banyak sekali. Peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, gotong royong, rendah hati, dan lain sebagainya. Next, Pak. Beranjak ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan secara restitusi. Next. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Nah, ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya nggak dihukum, motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain supaya dipuji guru. Kedua, kamu nggak pernah melanggar, kamu anak baik. Tapi yang paling penting adalah yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena takut dihukum dan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ini yang perilaku yang paling rendah ya, motivasinya eksternal. Hanya untuk menghindari hukuman saja sih, mereka menghindari permasalahan supaya nggak bermasalah, supaya nggak dihukum, begitu ya. Dan yang kedua kan next, untuk mendapatkan imbalan, ini
untuk mendapatkan imbalan ini, supaya nantinya dipuji oleh guru atau mungkin diberi hadiah atau mungkin supaya mereka terlihat baik seperti orang lain. Ini juga motivasinya eksternal. Jadi yang pertama dan kedua motivasinya eksternal, kemudian yang ketiga next ini intrinsik ya, internal. Motivasinya karena mereka ingin menghargai diri sendiri, kemudian melakukannya karena nilai-nilai yang mereka yakini itu sudah ada di dalam diri mereka. Next. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, karena istilahnya adalah keyakinan kelas ya, atau sekolah kalau dalam lingkup yang lebih luas. Bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi untuk kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Next slide. Kemudian apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya. Kolaboratif, jadi nggak sepihak guru langsung kamu melanggar ini hukumannya ini, tidak. Tapi bagaimana guru itu bisa mengajarkan kepada murid, membimbing, mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu siswa itu berpikir mereka mau seperti apa, seperti itu, dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain menurut dosen 96. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau terlambat datang sekolah, keliling lapangan 5 kali, itu kan hukuman. Ya, menyakitkan bagi siapa? Bagi siswa. Dia akan teringat seumur hidupnya. Oh, saya pernah dihukum sama Bu Rena keliling lapangan 5 kali. Cuma gara-gara saya telat. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu satu pilihan. Hukuman menyebabkan tidak nyaman, bahkan mungkin trauma, bahkan mungkin dendam gitu ya, benci seumur-umur sama guru itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Kalau restitusi justru menguatkan siswa, dia lebih percaya diri lagi. Artinya. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensinya korban bisa diabaikan, kalau restitusi mendapatkan ganti. Hukuman anak siswa sakiti, konsekuensi murid tidak nyaman, kalau restitusi anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku agresif, pasif, singkat. Ada anak yang apalagi itu kalau dihukum tambah nakal ya. Kalau konsekuensi penguatan hanya benar dalam jangka waktu pendek, kalau restitusi masalahnya akan terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang dihukum ternyata lebih berani gitu ya. Anaknya sama gurunya, bodo amat, paling besok saya dihukum lagi. Paling cuma kayak gitu, cuma suruh lari 5 kali. Tidak akan ada efek jerah. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi dari guru. Apa iya anak itu benar sudah berubah? Kalau restitusi, siswa menjadi bertanggung jawab karena dia dilibatkan dalam solusi. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan kalau nanti dia sudah menjadi orang tua ya, sudah terjun di masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Anak itu akan berpikir 1000 kali kalau melakukan kesalahan yang sama. Oh, saya pernah seperti ini, saya akan lagi. Kemudian hukuman peraturan, kamu harus. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Kamu kan mau melakukannya. Terima kasih. Kalau restitusi, apa kamu yakin? Ya. Yang kamu yakin ini benar. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Next. Kemudian ini ya yang contoh yang negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya. Awas nanti kamu. Kalau mereka lakukan apa yang saya katakan positif, apakah hal ini yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Contoh kata-katanya ya. Kemudian negatifnya mode paksaan, netral, stimulus, respon. Kalau positifnya teori kontrol. Sisi negatifnya mendorong menyalahkan diri. Kalau netral mendorong untuk patuh dan tidak melakukan kesalahan lagi.
Positifnya mendorong disiplin positif. Kemudian konsep diri buruk, kalau netral konsep diri baik, positifnya konsep dirinya kuat. Siswa murid belajar menyembunyikan kesalahan, negatifnya. Netralnya taat pada peraturan, positifnya siswa dapat memecahkan masalah. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, bayarin pas kesalahannya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian yang positifnya adalah memegang kendali kontrol. Anak itu paham. Next. Hukuman dampak pada murid ini tadi sudah saya singgung, marah, merasa bersalah, rendah diri. Kalau dihukum di depan teman-temannya ya, mengasingkan diri, konsekuensi, menghilangkan hak, waktu jeda ya. Kemudian restitusi, membuat anak menjadi bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan, terus melukai. Konsekuensi sudah tahu, dia masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat guru, kalau konsekuensi itu dibuat bersama-sama ya oleh guru dan siswa. Kalau restitusi anak sendiri yang mencoba untuk mengatasi solusinya, tentunya dengan bimbingan bapak ibu. Kemudian hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sementara konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan guru, kemudian menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan dan berpikir restitusi untuk siswa dan next. Ini mungkin bapak ibu ada nggak yang suka beginikan anak-anak? Nanti kalau misalnya farmakologinya dapat 100, Bu Rena kasih silver plate 1 gitu, pernah nggak? Menjadikan sesuatu ke siswa dengan harapan supaya nanti anak-anak terpacu nilainya bagus gitu kan? Ada nggak? Ada ya? Nah ini dihukum oleh penghargaan next. Ini saya juga baru tahu di guru penggerak ya, ternyata hal ini tidak boleh. Next mbak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Al-Fikor. Next Pak. Al-Fikor dalam Punishment Reward wawancara MCD Annual Conference pada Maret 2005 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Dia akan kehilangan motivasi. Jadi tujuannya belajar ya supaya nanti saya dapat silver point misalnya, atau saya dapat ujian lah dari Bu Rena misalnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa ada tindakan baik yang kita lakukan, karena motivasinya ya cuma ada imbalan. Penghargaan tidak efektif. Nah ini, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan dan jika melakukan ini maka akan mendapatkan itu. Misalnya, jika nilai 100 dapat uang 100.000. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Orang yang berusaha berhenti merokok misalnya, atau yang seperti saya pengen diet untuk menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak akan berhasil. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain itu akan merasa iri ya. Begitu pula dengan siswa yang dapat 100, dapat silver plate, dapat uang 100.000. Waduh, saya nggak mungkin dapat 100, berarti saya nggak mungkin dong dapat uang 100.000. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinannya muridnya hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya.
mereka tidak bisa bersikap jujur pada guru tersebut. Yang selain itu, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan dapat menimbulkan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berani mencoba. Maka siswa yang menengah ke bawah seperti itu, yang kemampuannya berarti mungkin saya dapat uang 100.000, mana saya dapat nilai 100. Next. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini ada riset, anak laki-laki 9 tahun disuruh melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka berhasil menjawab yang benar. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Berarti kan hanya untuk ini aja ya, karena hadiah saja. Next. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja di sebuah surat kabar universitas ya, menuliskan sebuah artikel dengan judul berita utama ya, seiring berjalannya waktu semakin kamu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul. Setelah beberapa lama, kinerjanya malah justru berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Next. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Murid-murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi, kreativitas kelompok peneliti ini jadi berkurang dibanding dengan yang tidak menerima hadiah. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan suatu hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Ini bagaimana kok penghargaan menghukum? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, itu ranking 2 gitu ya, merasa paling dihukum. Padahal katanya cuma sedikit sama yang ranking 1. Aduh, gitu kan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seorang. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda merasa dihukum. Yang biasanya ranking 1 pada suatu saat kok nggak ranking 1, merasa sangat terbebani sekali. Seperti itu. Next. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali penggabungan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya, senang gitu ya. Anak tersebut gembira bahwa ia bisa menguasai keterampilan baru. Sesungguhnya itu sudah suatu penghargaan. Ya, jika kita memberikan penghargaan pada anak pada saat dia merasa bangga dengan capaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, sekarang restitusi yang merupakan suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi sudah disebutkan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi ini dapat membantu siswa untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penanganannya bukan bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, tapi tujuannya adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Next. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian untuk memperbaiki hubungan. Dan restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi dapat menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan cara yang paling baik. Next. Sekarang saya akan belajar ke keyakinan kelas. Next. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas itu penting? Bagaimana mewujudkannya? Next. Keyakinan adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal
hal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next, Mbak. Menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dengan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tapi tanpa dia tahu maknanya apa. Misalnya datang ke lab 15 menit sebelum dimulai gitu, maknanya apa? Oh berarti harus disiplin waktu. Kemudian kuku harus dipotong. Oh jangan sampai ada obat yang masuk ke dalam kuku yang nantinya kemudian bisa mencemari hasil produknya gitu. Yang ditekankan itu bukan aturannya harus begini begitu, tapi eksesnya tadi apa, ini maknanya apa, itu seperti itu. Next. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti peraturan tanpa memahami tujuan proyeknya. Next slide. Bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan? Itu saya sudah mencoba untuk menyusun dengan kelas 10. Ya, karena kelas 10 yang paling mudah untuk dikendalikan. Nah, menurut saya kalau sudah kelas 11, kelas 12 apalagi itu sudah sulit. Jadi saya memulainya dari kelas yang saya angkut di kelas 10 itu udah keyakinan kelas seperti itu. Yang pertama melihat daftar kebajikan yang sudah disusun, kemudian menentukan nilai kebajikan apa sih yang ingin dicapai gitu. Next. Kemudian menyempurnakan daftar nilai kebajikan yang utama. Jadi sudah ada peraturan tata tertib sebenarnya, tapi dibahas kembali. Saya memberikan kemerdekaan ke mereka. Apa sih yang mereka ingin tambahkan di situ atau mereka ingin kurangi, gitu. Kemudian membuat poster yang dimuat di dalam media sosial atau ditaruh di kelas yang kelas ini masih on proses. Mereka masih memilah-milah begitu. Mereka menginginkan di lab itu memakai sandal ini. Saya laporkan siapa ya? Pak Toto udah enggak ya? Yang nanti yang baru. Mereka inginnya itu pengennya pakai sandal, tapi sandalnya sandal bersih. Jadi nggak selama ini kan ngeker gitu ya, mungkin dingin juga, pengen pakai sandal. Begitu. Kemudian di lab sudah ada tiket apa sudah mereka susun. Next. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kemudian pernyataannya universal, tidak terlalu banyak. Kalau di peraturan di lab atau tertib itu terlalu banyak. Jadi nanti akan saya sederhanakan. Insya Allah tahun ajaran baru sudah ada. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Hendaknya semua warga kelas berkontribusi dan bersedia meninjau kembali. Ini memang harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi paling tidak beberapa tahun sekali itu ditinjau begitu. Kalau misalnya sudah tidak relevan ya harus diganti dan lain sebagainya. Terus selama ini kan yang di sekolah itu dari tahun berapa itu 2009 kayaknya kata terdekat ya kan itu aja. Next. Kemudian ini sudah membentukkan yang kelas lanjut aja Mbak. Next aja Mbak, ini sudah dilakukan contoh. Next. Terus ini yang keyakinan kelas sudah. Terus aja Mbak. Ya, terus. Nah ini contoh misalnya terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, pegang barang milik orang lain, izin begitu ya. Kemudian tersenyum ramah, berikan hormat, berikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, berperilaku seperti itu. Kemudian terdengar misalnya, yuk saya bantu, terima kasih kalau misalnya sudah dibantu, tolong permisi, gitu, seperti itu, terdengar seperti itu. Next. Nah ini kebutuhan manusia ini sudah berbeda ya. Kemarin saya sudah menyebarkan kuesioner, ini sudah mengisi. Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan akan penguasaan, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup itu yang pertama, kemudian kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan. Next. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis.
kesehatan rumah, kemudian makanan, kemudian kebutuhan biologis dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, pancingan-pancingan seperti itu dan membuat siswa itu kemampuan dia bisa melakukan perbaikan. Bahwa kemampuannya itu dibutuhkan ya, menanyakan keyakinan, kebebasan, bebas untuk memilih yang menjadi manusia berinteraksi dengan yang lain yang seperti apa yang kita percaya di sekolah. Kemudian yang kebutuhan apa sih anak-anak yang senang olahraga, mau menjadi orang yang senang seni, misalnya orang yang dapat dipercaya, orang yang ini yang lima posisi kontrol, yang sampai bagus bagi saya kemudian membosankan. Kemudian ini saya ambil semuanya dari modul budaya positif yang bukan tadi sudah saya ringkas ya 71 halaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali kepada ya mendengarkan paparan, mudah-mudahan doa dapat menghadiri manfaatnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian pendapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuat rasa bersalah itu lebih lembut sih suaranya. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan udah ceramah. Satu arahnya sih lembut, tapi sudah tulis resepsi semua nih. Kemudian teman, nah ini juga bumerang ini. Guru emang bagus dengan siswa gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada batasnya, ini nanti siswa jadi ketergantungan pada guru karena saking dekatnya koyo ponco diri, bulu diri gitu ya. Membuat alasan-alasan ya. Guru berkata lakukan ini demi bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bayarkan. Dampak pada siswa jadi tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan ya, sebagaimana hasilnya akan ketergantungan pada guru itu, nanti pada guru yang lain dia nggak akan atur, dia hanya manutnya pada guru itu. Kemudian pemantau, kalau pemantau itu pancingan-pancingan seperti itu memang membuat siswa itu nanti dia bisa melakukan itu perbaikan setelah tidak menjadi. Kamu tahu kan peraturannya apa saya kan keyakinan dan murid ya dampaknya bukan dengan nilai-nilai ini ya karena mendasari manusia berinteraksi dengan yang lain misalnya ya apa yang kita percaya di sekolah yang kelas yang tidak seperti apa sih apa yang kamu rasakan kamu mau menjadi orang yang paling dianjurkan ya orang yang dapat dipercaya sebagai manajer ini berbuat sesuatu bersama murid saya kira ya itu yang kamu lakukan ini saya ambil semuanya dari modul solusinya budaya positif itu sudah saya ringkas positif satu kan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah untuk mendengarkan paparan, mudah-mudahan dapat mengambil manfaatnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi tadi sudah next. Nah ini segitiga restitusi. Kalau misalnya menemukan siswa bermasalah, kita ada penyelesaiannya dengan beberapa arah. Kita restitusi ya. Yang sudah tulis persepsi semua nih. Kita ambil fotonya juga. Kebutuhan menstabilkan identitas dan kemudian meyakinkan menanyakan keyakinan. Punya alasan apa ini. Terus apa kira-kira nanti solusinya? Kalau tidak membawa jalan. Oh besok saya harus menyiapkan lebih awal, kemudian misalnya dapat bangun lebih awal dengan menyesuaikan dan lain sebagainya. Jadi kita menuntut siswa untuk menemukan masalah. Next, menstabilkan identitas ini, menghubungi gitu ya. Jadi kalau siswa merasa salah, guru justru berkata tidak ada orang yang sempurna. Berbuat salah itu manusiawi. Bapak Ibu juga dulu pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua pancingan seperti itu dan kita buat siswa itu nanti tidak bisa melakukan tak perbaikan. Dia bisa menjalankan kebenaran seperti itu. Sebagai siswa menanyakan keyakinan dari kesalahan itu bukan dengan nilai-nilai kenapa tidak pakai sekali mewarnai berinteraksi dengan yang lain misalnya. Apa yang kita percaya di sekolah?
tidak menjadi orang lambat, tidak terburu-buru, dan supaya sekarang yang dapat dipercaya, orang yang tahan melakukan pancingan-pancingan seperti itu, dan membuat siswa itu nanti dia bisa melakukan perbaikan. Besok tidak akan terulang lagi seperti itu. Next. Menanyakan keyakinan hubungan dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan yang lain. Misalnya, nilai apa yang kita percaya di sekolah? Kelas yang ideal seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Saya kira itu aja Bapak Ibu yang mungkin membosankan. Ini saya ambil semuanya dari modul budaya positif calon guru penggerak. Itu sudah saya ringkas ya, 71 halaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah kerso untuk mendengarkan paparan. Mudah-mudahan dapat mengambil manfaatnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tanya jawab ya Bapak Ibu udah ini waktunya satu arah saja. Sudah nulis presensi semua nih? Sudah. Kita ambil fotonya juga. Sekali lagi terima kasih.